yang memotivasi kita untuk bersyukur, tapi ternyata kita nggak bersyukur. Pulang kerja ngeluh, ngobrol sama temannya mengeluh, seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Ingat, Allah Azza wa Jalla mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, tidak mensyukur nikmat yang Allah berikan, boleh jadi dengan mengeluh, boleh jadi dengan berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menerima dengan apa yang Allah berikan, maka azab Allah itu pedih. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang akhlak saat bekerja. Sejatinya muslim itu dimanapun sama saja. Tidak ada bedanya seorang muslim ketika di dalam rumah, seorang muslim ketika di luar rumah, ketika di tempat kerja. Akhlak dia tetap satu. Karena muslim itu bukan bunglon, yang kalau dia di tempat hijau dia berwarna hijau, ketika dia di tempat coklat dia berwarna coklat. Enggak. Itu orang-orang munafikin yang Nabi SAW mengatakan syarrun nas, orang yang paling buruk itu dzul wajhain, yang punya dua muka. Itu orang yang paling jahat sebenarnya. Dia pura-pura baik saja, tapi ternyata dia menyimpan sesuatu yang Allah tahu apa yang dia simpan. Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan kenapa beliau diutus, di antara poin terpenting beliau mengatakan innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Aku tuh diutus sejatinya hanya untuk menyempurnakan akhlak yang sudah baik. Disempurnakan. Yang bengkok diluruskan, yang baik disempurnakan. Itu diutusnya Nabi SAW. Dan kalau bicara akhlak, akhlak itu ada dua. Ada akhlak antara kita dengan Tuhan kita, dan akhlak antara kita dengan ciptaan Tuhan kita. Ada al-Khaliq, bagaimana akhlak kita kepada yang telah memberikan segalanya kepada kita. Ya, antum di rumah sakit melihat ya, ada orang yang keluar dari rumah sakit kakinya sudah nggak ada karena diamputasi. Ada orang yang keluar dari rumah sakit matanya sudah tidak bisa melihat kembali, dan rumah sakit tidak bisa mengembalikan itu karena dia tahu bahwa itu hanyalah pemberian Sang Pencipta. Bagaimana akhlak kita sama Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua berkaitan dengan akhlak kita bersama ciptaan Allah ini banyak. Kalau mau dirinci lagi, akhlak kita sama orang tua, akhlak kita sama anak-anak kita, akhlak suami kepada istri, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada anak yatim. Ada banyak sekali yang kalau kita belajar satu saja tentang akhlak kita bergaul dengan manusia sebenarnya cukup. Nabi SAW mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan al-ihsan, berbuat baik, itu atas segala sesuatu. Sampai beliau mengatakan, memberikan contoh kepada para sahabatnya, idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Bicara membunuh ini ya membunuh binatang-binatang yang berbahaya. Tikus, boleh nggak kita bunuh tikus ya? Boleh, bahkan disuruh dibunuh. Tikus dibunuh, kalajengking dibunuh, ular dibunuh.
Itu binatang-binatang yang berbahaya disuruh dibunuh. Kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Kalau bisa sekali pukul mati, itu yang paling utama. Jangan sampai membunuh dengan menyiksa. Ada orang bunuh tikus dengan dibakar. Boleh nggak? Nggak boleh. Membunuh dengan ditenggelamkan. Nyiksa nggak? Nyiksa. Matinya nggak langsung mati. Makanya kalau kita lihat eksekusi mati dalam Islam itu dengan cara dipenggal. Bukan digantung. Orang kalau digantung itu proses matinya masih cukup menyakitkan. Bukan disetrum. Bukan disuntik mati. Tapi dipenggal kepalanya. Bukan ditembak. Kalau kita lihat di beberapa negara mungkin eksekusi mati itu ditembak. Setelah ditembak harus ada dokter yang memeriksa. Diperiksa masih hidup apa enggak gitu kan. Takut ditembak tapi tidak mati. Tapi kalau dipenggal kepalanya, apakah perlu ada dokter yang meriksa? Periksa sih. Si urip apa enggak? Tidak mungkin. Sudah selesai. Jadi dalam segala sesuatu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Dalam bekerja. Kita sering dengar istilah sohib, tapi bisnis gitu kan. Jadi seharusnya muslim itu dalam berbisnis pun tetap dia menjadi seorang muslim yang sejati. Nih dalam urusan pekerjaannya. Pekerjaan mencari dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini kira-kira kalau nggak digaji tetap kerja di sini? Leren. Berhenti. Kita itu makhluk transaksional. Kita mau berbuat dikasih apa? Makanya selalu ada kontrak. Mamanya, engkau kerja di sini, boleh jadi kontrak itu tertulis atau dengan lisan. Kerja di sini jam 7 sampai jam sekian, gaji sekian. Mau. Baru kerja. Kerja di sini jam 7 sampai jam 3, nggak digaji. Mau? Loh, ya apa kerja nggak digaji? Ya nggak mau. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bagaimana seharusnya Muslim bekerja. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai apabila seorang melakukan pekerjaan menyempurnakan pekerjaannya. Jadi bukan asal-asalan bekerja. Sebagian orang, anak kenal beberapa orang itu, dia bekerja di sebuah tempat hanya sekedar untuk batu loncatan. Oke, nggak apa-apa. Tapi pada saat engkau kerja di sana, sempurnakan pekerjaanmu. Walaupun engkau nggak akan lama di situ. Engkau nggak akan berpikir cari karir di situ. Engkau tidak berpikir untuk naik jabatanmu di situ. Ana cuma batu loncatan, Ustaz. Ana kepingin ke tempat itu dan sedang melamar kerja di tempat itu. Tapi tolong sempurnakan. Bukan karena tempat kerjanya, tapi karena Allah akan cinta sama kita. Dan Allah kalau sudah cinta, kira-kira nih kalau jamaah pegawai di rumah sakit dicintai sama direktur, kalau mau izin gampang apa enggak? Pak, mungkin Bu Direktur ngomong enggak usah datang, WA saja. Iya, WA saja. Kenapa? Sudah, ini orang ini bagus, orang ini kerjanya. Nggak ada masalah. Bagaimana kalau yang cinta sama antum Pak Prabowo? Presiden. Kira-kira kalau antum mau naik jabatan di sini, adakah yang mungkin menghalangi antum di tempat ini? Antum tinggal WA, Pak D. Anak kok udah enak di posisi ini ya, anak minta ini. Oh tenang, siap, panggil ajudan naik. Itu kalau
sudah cinta. Gimana kalau yang cinta sama antum itu Allah? Yang punya langit 7 lapis. Yang punya bumi dan isinya. Yang kalau Allah hendak memberikan sesuatu, Allah hanya tinggal mengatakan kun. Jadi. Kun fayakun. Tapi proses menuju ke sana perlu berjuang. Untuk mendapatkan cinta itu tidak hanya dengan berdoa dan memohon, tidak dengan duduk santai, tapi perlu pengorbanan. Nabi Ibrahim dicintai Allah Azza wa Jalla, perjuangan beliau ya. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, dibakar. Kalau kita baca ceritanya secara detail, kaumnya itu membangun gedung. Kalau kita bicara tungku, mereka bukan tungku yang besar sekali. Kemudian dikasih kayu bakar sama mereka. Di situ mereka hendak membakar Nabi Ibrahim. Tapi ternyata setelah kayu itu dibakar, mereka tidak bisa meletakkan Nabi Ibrahim. Karena panasnya api itu mencapai jarak yang cukup jauh. Akhirnya iblis mewahyukan kepada mereka untuk bikin manjanik, alat pelontar. Nabi Ibrahim ditelanjangi di sana, diletakkan di atas tempat pelontar itu, lalu dilemparkan menuju api. Malaikat Jibril datang. Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah. Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Ibrahim melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini makhluk yang tidak akan mampu berbuat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ibrahim dalam kondisi yang sangat darurat, beliau mengatakan amma ilaika fala, amma ilallah fana'am. Sama engkau aku nggak ada perlu. Sama Allah aku punya perlu sekarang. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah tidak kirimkan hujan, Allah tidak kirimkan es, Allah tidak kirimkan angin. Allah tinggal mengatakan kepada api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Jadi proses mendapatkan cinta itu butuh berjuang. Salah satu jalan berjuangnya itu bekerja dengan menyempurnakan pekerjaan. Masuk jam berapa di sini? Jam 7. Masuk jam 7. Sebelum jam 7 sudah nyampe. Pakai apa? Pakai fingerprint. Aplikasi. Jadi di HP-nya masing-masing. Enak jemaah. Ya. Jadi tidak perlu datang ke tempat absen ya. Jadi di tempat duduknya sudah absen. Masya Allah, barakallah fiik. Mulailah bekerja dengan membaca bismillah. Datang. Dan ketika sampai ke tempat kerja, ada hal yang menghalangi kita dari bekerja. Handphone jemaah. Ana rasakan ini. Setelah antum absen, sudah taruh. Lakukan pekerjaan. Kalau tetap kita pegang handphone, ada banyak hal di dalam handphone ini yang perlu kita lihat. Dan tidak ada habisnya. Maka kalau kita lihat pemerintah kita ya, ketika membuat nilai utama akhlak itu, yang BUMN, apa singkatannya akhlak? Sekarang di absen. Tambah genah saya ya. Makanya tambah akeh sing teko mereka. Iya, memang ada orang jemaah yang masuk surga dengan dirantai. Ada. Betul. Itu disebutkan. Yadkhulunal jannah bisalasil. Dikejar, ditarik, dia ayo masuk surga. Karena nafsu manusia maunya ke neraka. Nafsunya. Maka ditarik jemaah. Maka absen ini salah satu untuk menarik antum ke surga Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Walaupun habis absen izin ya, izin. Kadang kala orang seperti itu. Ahibati fillah, sebelum kita melihat ya
core value yang ditentukan oleh BUMN ya. Menuntut ilmu ini itu adalah salatus sir wa ibadatul qalbi. Menuntut ilmu itu salat yang rahasia. Antum duduk loh. Orang salat kelihatan. Dia berdiri, kemudian dia bertakbir, ruku, sujud, kelihatan dia sedang salat. Kita yang nuntut ilmu nggak kelihatan. Kita cuma duduk-duduk. Tapi di situ ada salat ya. Ada doa, ada permohonan kepada Allah yang tidak diketahui sama orang. Wa ibadatul qalbi, dan ibadahnya hati. Antum dengar ilmu, mendengarkan tentang cinta Allah, itu masuk ke hati. Walaupun antum tidak mengerjakan apa-apa, sekedar mendengar, sejatinya di situ ada nilai yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita baca akhlak ya, dulu ana berpikir akhlak ini bukan singkatan ya. Ternyata akhlak itu singkatan. Kalimat akhlak ini dalam bahasa Arab adalah kata jamak dari khuluq. Khuluq. Ada khuluq, ada khalaq. Khalaq itu rupa manusia yang nampak. Itu disebut makhluk ya. Khalaq kelihatan, yang kita kelihatan. Fulan, oh fulan rambutnya disisir ke samping. Oh fulan rambutnya keriting. Fulan warna kulitnya agak kecoklatan. Oh fulan tinggi, fulan kurus, fulan. Ah, itu khalaq, penciptaan fisik. Adapun khuluq yang kemudian jamaknya menjadi akhlak adalah rupa manusia yang di dalamnya. Kadang-kala kita melihat orang itu, ya Allah ganteng nih. Setelah ngobrol, tahu-tahu orang itu sedang marah-marah ke information, sedang marah-marah. Loh, kok jadi elek om ya? Iya cuy. Ada orang yang penampilannya bagus, tapi ketika ngomong kelihatan enggak, ini bukan orang baik-baik. Maka yang kita akan bicarakan adalah suratul insan al-batinah, gambaran manusia batinnya. Kalau bicara akhlak yang telah ditetapkan oleh BUMN ini, para ulama menyebutkan ada 4 akar akhlak yang mulia. 4. Yang pertama mereka menyebutkan asy-syaja'ah, keberanian. Yang kedua adalah al-iffah, menjaga kehormatan diri, tidak rakus. Yang ketiga adalah as-sabr, kesabaran. Sebagian menggantikan kesabaran dengan kedermawanan. Yang keempat adalah al-adlu, keadilan. Jadi itu 4 pokok akhlak dalam agama kita. Adapun akhlak yang buruk ada 4. Yang pertama namanya al-jahl, kebodohan. Makanya kenapa pemerintah kita itu berusaha setelah kemerdekaan itu untuk memerangi kebodohan. Salah satu yang dilakukan pemerintah kita apa? Memerangi buta huruf. Akhirnya bagaimana orang-orang di Indonesia itu bisa baca. Karena baca ini salah satu alat untuk mendapatkan ilmu. Apalagi dulu belum ada televisi. Dulu belum ada internet. Orang mau tidak mau ya baca. Koran dulu di mana-mana ada, membaca. Kemudian sekolah belajar 6 tahun ya. Wajib belajar 6 tahun. Sekarang wajib belajar 9 tahun jemaah. Itu dalam rangka memerangi kebodohan ini. Tapi subhanallah, ketika yang dipelajari itu sesuatu yang kurang berguna, ya tetap bodoh. Maka jangan sampai salah kita belajar. Yang kedua, akhlak buruk itu az-zulm, kezaliman. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, al-ghadab, emosi, marah. Orang kalau sudah marah kita lihat banyak terjadi pembunuhan gara-gara apa? Marah.
gara-gara sakit hati. Kita lihat tawuran-tawuran yang terjadi gara-gara apa? Emosi. Yang keempat, asyahwah. Syahwat. Kalau kita lihat orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, apa sebenarnya yang menjadi dorongan mereka? Syahwat. Syahwatnya dia. Baik, kita akan bahas masalah akhlak. Kalau akhlak yang disebutkan di BUMN ini, yang pertama adalah amanah. Tanda-tanda orang munafik itu, kalau dikasih amanah, dia berkhianat. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menjalankan amanah itu dan menunaikannya kepada pemilik dari amanah tersebut. Kita bekerja di bagian perawat umpamanya, yang ngurusin orang-orang sakit. Taib, amanahnya antum bekerja dari jam 7 sampai jam 12 baru istirahat. Di beberapa rumah sakit, mudah-mudahan bukan di sini ya. Ana pernah bawa orang tua Ana ke beberapa rumah sakit ya. Ketika kita masuk IGD, itu nggak langsung ditangani. Ana lihat mungkin memang sibuk ya. Akhirnya Ana nunggu. Setelah Ana nunggu, Ana lihat kepada yang bekerja di situ, semua pegang HP. Ana ngomong, apa mereka sedang absen ya? Semua pegang HP. Dan ternyata memang HP ini membuat kita jadi nggak amanah. Karena tatkala kita bekerja, kita itu sejatinya ada kontrak kerja, waktu dan energi kita itu kita berikan kepada tempat kerja kita, dan kita dapat gaji. Tapi mungkin ke depan nanti ya akan ada satu fase di mana orang yang bekerja HP-nya dititipkan. Kira-kira menurut bapak-bapak gimana? Kalau kerja di rumah sakit ini, pas masuk kerja absen HP-nya ditaruh di locker. Aman Ustaz, ono komputer. HP-nya disambung sama komputer, WA-nya, Telegramnya, ya tetap sama aja gitu. Ini sebuah keniscayaan. Jadi orang mau nggak mau sudah hidup dengan ini. Tapi kita yang seharusnya mengontrol. Dan ketika antum mau buka HP, nasihat ana, yang pertama antum buka kalau bisa Al-Quran. Bukalah satu ayat paling tidak baca. Insya Allah kita akan buka yang baik-baik. Tapi kalau yang pertama dibuka hiburan, ya terus hiburan. Boleh jadi terus lanjut. Oh iya tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Akhirnya kita jadi nggak amanah. Ketika kita tidak amanah, boleh jadi gaji yang kita bawa pulang ada yang haram. Ada seorang ustadz ya. Dia juga sebagai perawat. Dia tanya sama ana, Ustaz gimana ana ini ya? Kadangkala ana itu datang jam 7 lewat ya. Karena memang nganter anak sekolah ini dan itu. Apakah waktu yang lewat itu ana harus kembalikan gaji ana? Sampai dia bertanya seperti itu. Karena memang khawatir kalau ada yang kita bawa pulang itu haram. Sebagaimana yang pernah kita bahas, yang haram itu akan mengantarkan kepada yang haram lagi. Akhirnya muncul anak-anak yang tidak soleh dan soleha. Jadi berkaitan dengan amanah itu, amanah di waktunya, di energi yang harus kita berikan ya. Semoga kita bisa amanah. Dengan amanah itu kita akan jadi orang yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kompeten. Ya, seorang itu harus berkompeten memang. Sejak awal daftar memang sudah ada ujiannya, ada tesnya. Tapi kalau bisa jangan berhenti di situ ilmunya, keahliannya.
Tidak ada perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan wa qul rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Maka jangan sampai antum masuk ke rumah sakit 10 tahun yang lalu sampai hari ini ilmu antum tetap pancet, tidak ada niat sama sekali untuk mengupgrade ilmunya, skillnya, nggak ada. Padahal tujuan tadi antum mengupgrade ilmu untuk menyempurnakan pekerjaan. Dan kalau kita menyempurnakan pekerjaan, kita dapat apa? Dapat cinta Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kala ada orang memang tidak mengejar karir. Nggak usah anak koyois pancet kayak gini sudah. Ya sudah. Tapi engkau dapat cinta Allah Azza wa Jalla. Tambah ilmunya. Bagaimana boleh jadi yang bagian komputer, yang bagian apa, dia ikut kursus, ikut ini dan itu. Walaupun mungkin bukan biaya dari rumah sakit, tapi keinginan dia untuk mengupgrade ilmu dia untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita semangat untuk melakukan hal itu. Kita punya waktu lebih banyak di luar mungkin daripada di dalam. Dan untuk mengupgrade ilmu itu, handphone kita sudah cukup. Kita di yayasan punya beberapa teman, anak ngomong sama mereka, antum cobalah ikut pelatihan-pelatihan. Kalaupun harus berbayar, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita akan support umpamanya. Tapi kalau lembaga tidak mensupport, ya udah kita berusaha untuk mengupgrade ilmu kita sendiri untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketiga, harmonis. Ya, kalau bicara harmonis ini menjalin hubungan dengan sesama teman sejawat ya. Khususnya karena biasanya di tempat kerja itu ada satu penyakit namanya hasad, iri dan dengki. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Dan orang yang baik itu adalah orang yang humble sama orang lain. Enak diajak ngomong ya, gampangan, deket sama orang lain. Ini bicara harmonis. Tapi tolong jangan sampai harmonis di tempat kerja dengan lawan jenis. Alhamdulillah Ustaz, anak banyak sohib Ustaz loh. Iya, karena harmonis dengan lawan jenis itu hanya boleh bersama siapa? Istri. Ojo mbek bojo ngamuk-ngamuk, mbek konco guyu-guyu. Karena ada orang yang terbaik itu adalah yang paling baik sama istrinya. Maka tolong kalau bicara harmonis, jaga hubungan baik dengan istri antum. Adapun bersama teman-teman kerja yang lawan jenis, ada batasan-batasannya. Sebagaimana kita duduk di tempat ini dibatasi sama iki, sama triplek ini jemaah. Karena bahaya jemaah. Ya, buat ibu-ibu kalau ngomong sama laki-laki ada juga aturannya yang Allah sudah tetapkan. Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul. Kalian kalau ngomong tuh jangan dilembut-lembutkan ucapannya. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Yang ada penyakit di hatinya akhirnya berhasrat sama perempuan ini. Ingat ada kejadian beberapa waktu yang lalu, seorang pasien atau yang jaga pasien yang dilakoni sama dokternya. Iya. Yang salah siapa? Sopo sing salah? Setan salah terus. Setan itu salah terus Pak Jenny. Cuma di sinilah boleh jadi memang jelaslah yang dilakukan oleh lelaki itu salah. Tapi boleh jadi perempuan ini ngomongnya memang menggoda gitu loh. Maka jangan. Ketika menggoda, digoda marah. Loh ya apa sih? Maka tolong
bicara harmonis itu berhubungan baik. Menjaga hubungan yang baik ya. Kalau bicara menjaga hubungan baik ini, yang tua menyayangi yang junior. Jadi yang senior menyayangi yang junior menghormati yang senior. Dan menebarkan salam. Maka usahakan ketika ketemu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketemu pasien, masuk ke dalam ruang pasien, ucapkan Assalamualaikum wallah jamaah. Dicatat sama malaikat 10 kebaikan. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullah, dicatat 20 kebaikan. Wabarakatuh, dicatat 30 kebaikan. Lalu Allah tumbuhkan cinta di antara kita. Assalamualaikum. Maka kemudian senyum. Senyum ini tadi bersama lawan jenis jangan senyum-senyuman. Bahaya. Di pojokan sana ketawa. Ketawa-ketawa diparani sama ini. Didatengin ketika dia. Maka tolong jaga. Apalagi yang sudah punya suami, yang sudah punya istri. Kalau engkau tidak menjaga dirimu di tempat kerja, Allah nggak menjaga istrimu di rumah. Sampai ada ucapan Imam Syafi'i jemaah. Beliau mengatakan, man yazni, barang siapa yang berzina di luar rumahnya, dia bayar 1000 dinar. Boleh jadi di rumahnya dizinai gratis, tidak bayar. Maka tolong keharmonisan ini jangan sampai mengantarkan ke sesuatu yang dibenci sama Allah. Bersama kawan-kawan laki-laki ya nggak ada masalah, salaman, kemudian duduk bareng, ngobrol bareng ya, tukar pikiran ya, saling mendoakan, itu termasuk harmonis tadi. Kita saling mendoakan ketika pulang kerja, katakan insya Allah besok ketemu antum dalam kondisi sehat ya, barakallahu fiik. Adalah untuk menjaga keharmonisan itu. Baik, kemudian loyal. Mana yang lebih dicintai sama ibu direktur? Anda mau tanya sama ibu direktur. Mana yang lebih dicintai sama ibu direktur? Pegawai yang pinter apa pegawai yang nurut? Ya ibu. Pegawai yang pinter apa yang nurut? Hah? Sebenarnya kalau kita lihat, yang Allah cintai dari hamba-hambanya itu yang pinter apa yang nurut? Yang nurut. Apa gunanya pinter kalau tidak nurut? Kalau tidak pinter nurut bisa diarahkan. Karena dia patuh. Di sini kalau kita bicara loyal, dia itu benar-benar ingin kebaikan buat tempat kerja dia. Dia taat, dia patuh ya. Makanya kalau kita lihat Bapak Prabowo lah sebagai presiden, dia akan mencari orang-orang dekat dia, bukan yang pinter saja, tapi yang loyal. Bicara loyal ini adalah patuh dan nurut. Maka tolong tumbuhkan di diri kita kecintaan kepada tempat kerja kita, lalu kita di sana akan membesarkan bersama-sama. Umpamanya anak-anak sebagai dosen di STD Imam Syafi'i, selalu kita punya ketua mengatakan STDI adalah kita adalah STDI. Untuk menumbuhkan loyalitas. Bahasa batu loncatan itu nggak ada masalah ketika memang antum nanti mau pindah ya. Tapi pada saat ada di tempat itu, tolong antum loyal. Dan loyalitas inilah yang akan membuat tempat ini jadi lebih indah. Pernahkah antum mendoakan rumah sakit ini? Jamaah, sebagai bentuk loyalitas kita ya. Pernah antum doakan, ya Allah mudah-mudahan Bu Direktur dijaga sama Allah. Mudah-mudahan jajarannya sehat-sehat semua. Mudah-mudahan mereka jadi orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan kita liburnya ditambah. Amin. Artinya antum pernah nggak mendoakan tempat kerja kita? Sebagian kita tidak pernah mendoakan atasannya. Yang ada ribain atasannya.
Yang ada kita ngomongin atasan kita. Aduh, ini dan itu. Apa nggak bisa antum mendoakan atasan antum? Kalau bicara dia berbuat salah, loh siapa yang tidak berbuat salah di muka bumi ini? Semua berbuat salah. Maka bentuk loyalitas kita ingin kebaikan. Kita nggak bisa ngomong, oke Anda doakan. Maka doa ini adalah senjata yang paling ampuh yang kadang-kadang kita remehkan. Maka tolong doakan sebagai bentuk loyalitas kita. Kemudian adaptif ya. Ya, kita tahu kenapa Nokia akhirnya tutup. Karena dia tidak mengikuti perkembangan. Karena dia terpedaya dengan nama besar Nokia. Tahu-tahu muncul BlackBerry. Nokia tetap Nokia. Muncul Android, muncul iOS, semuanya tutup. Antum pun seperti itu. Ketika antum tidak pandai beradaptasi itu dengan semuanya ya. Beradaptasi dengan teman-teman kerja kita, itu mungkin yang tadi kita bicara harmonis di situ, beradaptasi dengan teknologi ya. Dan boleh jadi suatu saat nanti semua diganti sama robot. Dulu pegawai yang biasa di pintu tol sudah nggak ada lagi. Kita tinggal tap, selesai. Dulu pegawai di beberapa tempat ya, yang mungkin mencatat orang-orang yang datang, nanti suatu saat itu nggak dibutuhkan lagi. Maka bicara adaptif ini jangan lupa tadi, kompetensi antum harus terus di-upgrade. Melihat kondisi yang ada. Maka jangan sampai rumah sakit ini ketinggalan. Beberapa rumah sakit sudah nggak beli alat lagi, anak lihat. Tapi mereka sewa ya. Iya, ada model sewa. Alatnya ada yang baru lagi, diangkut. Ganti lagi, terus seperti itu. Itu alat. Manusianya pun bisa diganti. Hanya saja memang kalau yang di sini nih PNS semua. Bukan. Swasta jadi. Loh ya apa sih? BUMN itu swasta pemerintah. Tuh. Jadi tidak dapat pensiunan. Dapat. Oh, sama PNS kok gitu. Bedanya apa? Apa bedanya? Oh, departemennya saja, tapi secara penggajian apa ini semua. Nah, ada orang-orang yang kadang kala, kenapa dia nggak upgrade? Karena dia mengatakan aku di sini nggak akan dipecat, Ustaz. Kenapa? Saya sudah, nah tadi kalau bicara PNS, sudah PNS, tapi kalau yang pegawai kontrak ya ini itu masih ada kekhawatiran. Maka tolong adaptif tetap dilakukan untuk mendapat apa cinta Allah tadi yang kita bicarakan. Allah itu suka dengan hamba yang ketika bekerja menyempurnakan pekerjaan. Nggak setengah-setengah dia kerja. Dan itu akan jadi pahala kita. Jadi jangan pikir sholat aja yang dapat pahala. Kita bekerja pun dapat pahala. Ketika kita meniatkan tadi lillahi ta'ala dan menyempurnakan pekerjaan kita. Yang terakhir, kanya akhlak ini adalah kolaboratif. Jadi memang nggak bisa kita kerja sendirian. Nggak bisa. Kita harus kerja sama ya. Dan ana yakin kalau dokter saja yang bekerja di rumah sakit ini kira-kira akan maju? Nggak akan maju. Tukang sampah itu punya peran penting di rumah sakit ini. Dan boleh jadi peran dia paling penting. Kira-kira kalau tukang sampah 3 hari tidak masuk, apa yang akan terjadi dengan rumah sakit ini? Perawatnya jadi tukang sampah. Oke, perawatnya pulang akhirnya karena capek. Siapa yang jadi tukang sampah? Dokternya turun bersihkan sampah nantinya. Jangan sampai kita merasa ini karena aku. Enggak. Ini kata kita bersama. Jadi bahasa aku, saya itu harus dihilangkan di tempat kerja. Yang ada kita, yang ada kami. Maka dengan cara itu insya Allah semua akan saling menghormati.
Tukang sampah ketika datang, Allah jazakallah khair. Bisa antum mengatakan makasih banyak ya sama tukang sampah. Loh, memang kewajiban dia, Ustaz. Loh, iya. Tapi ketika antum mengatakan jazakallah khair, terima kasih, tukang sampah itu paling senang bersihkan sampahnya antum. Karena anak kalau ke sana bilang terima kasih orang ini. Tapi kalau tempat lain, wala ditolen, Ustaz. Ada yang seperti itu. Maka tolong kita harus tahu bahwa tempat kerja ini tempat kerja bersama-sama. Kita besar bersama, kita insya Allah merasakan nikmatnya bersama, dan senantiasa berdoa memohon kepada Allah semoga orang-orang yang sakit disembuhkan semuanya. Amin. Karena kalau orang sakit sembuh semuanya, antum nggak usah bekerja tapi tetap dapat gaji, gitu kan? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol, na'am. Untuk teman-teman jemaah yang mau mengajukan pertanyaan, jemaah jemaah laki-laki, monggo. Kami Ustaz, ini dari perawat RSUPH Kirikilan Banyuwangi yang lagi mengikuti. Saya ada beberapa pertanyaan besar. Satu, apakah batal wudhu ketika seorang tenaga kesehatan melakukan tindakan medis terhadap pasien lawan jenis, namun menggunakan sarung tangan atau tidak tersentuh kulit secara langsung? Yang kedua, bagaimana hukum memelihara jenggot? Di perusahaan ada aturan untuk menjaga penampilan agar terlihat rapi atau grooming, dan diperbolehkan memanjangkan jenggot tidak lebih dari 2 cm. Alhamdulillah. Yang ketiga, mohon nasihat Ustaz, saya sedang belajar memperbaiki ibadah seperti mempelajari buku sifat sholat Nabi dan beberapa kajian di YouTube. Namun dalam prakteknya saya belum sempurna. Apakah diperbolehkan untuk saya membagikan sedikit pengetahuan yang saya belum sempurna? Yang terakhir, mohon didoakan Ustaz semua kami senantiasa istiqomah. Amin. Insyaallah. Ini langsungan pertanyaan, lupa semua nanti jamaah. Baik, yang pertama, kalau nanti yang pertama berkaitan dengan menyentuh lawan jenis ya. Ya, karena kita tahu jamaah dalam madhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia, menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu. Apabila menyentuhnya tanpa penghalang. Tapi kalau ada penghalang, maka tidak batal, aman. Kalau ada penghalangnya boleh jadi baju, boleh jadi tadi sarung tangan ya. Insya Allah wudhunya tidak batal. Yang kedua berkaitan dengan jenggot. Iya. Jadi memang kalau Anda lihat aturan di pemerintah itu, kemarin Anda ketemu sama Novel Baswedan ya. Dia bercerita, dia mengatakan sebenarnya aturan yang ada di pemerintah itu harus rapi. Jadi tidak ada berbicara tentang jenggot sebenarnya. Dan aturan jenggot itu kalau dilihat di barat pun nggak ada masalah. Kalau kita lihat ya, orang-orang barat itu mereka adalah orang-orang yang paling peduli dengan penampilan. Mereka nggak ada masalah. Bahkan polisi mereka, tentara mereka pakai jenggot itu tidak bermasalahkan sebenarnya. Tapi memang kerapian yang harus dijaga. Bagaimana seorang muslim itu pakaiannya, penampilannya rapi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berjenggot dan jenggotnya beliau memenuhi dadanya. Nabi Isa alaihi salam yang dikenal Yesus ya, Yesus, beliau adalah nabi utusan Allah azza wajalla dan beliau berjenggot, tidak ada masalah. Kalau kita melihat ada perubahan budaya yang akhirnya menganggap jenggot itu tidak rapi. Kalau kita melihat Presiden Amerika pertama, siapa namanya? George Washington. Jenggot. Presiden Amerika. Tidak ada masalah. Setelah George Washington, kalau kita melihat tadi ada perubahan budaya sebenarnya. Yang akhirnya memandang jenggot itu tidak rapi, tidak bersih. Padahal dulu tidak ada masalah gitu loh. Dan kalau kita lihat jenggot ini sunnahnya para nabi.
Jadi semua nabi itu berjenggot. Sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Maka kalau kita lihat ceritanya Nabi Musa ketika marah sama Nabi Harun, apa yang dilakukan Nabi Musa? Menarik jenggotnya Nabi Harun. Ditarik jenggotnya Nabi Harun. Maka ini yang harus kita lakukan sekarang. Bagaimana memberikan pemahaman bahwasanya jenggot itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk fitrah ya. Laki-laki dan wanita itu, laki-laki kalau pakai jenggot itu kelihatan maco, perempuan enggak. Makanya tapi ada orang yang ingin bersih, karena tadi budayanya dikatakan ini bersih. Kalau ada jenggotnya itu kayak apa maksudnya? Risih ya. Kadang-kala teman-teman bagi ana komentar orang-orang ya, ini jenggotnya Ustadz kok besar banget gitu dia, takut gitu loh. Bahkan anak pernah ngisi kajian di Jember ini, khutbah nikah ya, di rumahnya kawan abah ana. Setelah itu kawan abah ana datang ketemu abah ana ngatakan, Riz ganti tahu orang-orang ketika anak itu datang kata, lu teroris teko. Jadi karena di framing jenggot itu sudah teroris, jadi orang males jenggotan gitu. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Kalau tadi katakan perusahaan memperbolehkan 2 cm, alhamdulillah. Berarti perusahaannya masih baik lah. Masih baik lah. Karena ada yang sama sekali tidak membolehkan. Oke, yang ketiga. Oke, belajar di YouTube ya. Ingat teman-teman yang belajar ini, belajar itu ada tahapan-tahapannya. Kemudian ketika kita menyampaikan kepada saudara kita, maka sampaikan rujukannya. Saya baca di sini, saya dengar di sini, sehingga tidak terkesan kita menggurui. Boleh jadi kita baca buku, ternyata bacaan kita salah. Maksudnya salah itu salah memahami. Bukunya benar, hadisnya Sahih Bukhari, tapi ternyata anak salah memahaminya. Maka ketika menyampaikan kepada orang lain, ya kita diperintahkan untuk menyampaikan walaupun 1 ayat, tapi sudah kita pastikan yang kita sampaikan memang benar. Dan buat orang-orang yang baru belajar ini, biasanya kayak orang yang baru belajar silat jemaah. Kabeh disikat jemaah. Oh, sikat sana, sikat sini. Ngelihat orang tuanya bapak ini kayaknya penghuni neraka kalau gini terus. Oh, bapak penghuni neraka itu. Gara-gara dia baca buku apa ya, bapaknya mungkin sholatnya bolong-bolong, Pak, walaupun rokok, Pak. Maka tolong pakai adab dan etika ketika menyampaikan. Kemudian yang keempat, mohon doa ya, kita berdoa memohon kepada Allah ya, buat kita semua yang ada di tempat ini dan buat saudara kita yang di Kerikilan tadi disebutkan ya, semoga Allah menguatkan hati kita untuk terus di atas agamanya. Banyak baca-baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agama. Barakallahu fikum. Nah, oke, siap. Saya kemarin ketemu besok keluarga. Saya kabari besok ada kajian Ustaz Safik di sini. Apa itu Wahabi? Kalau pencerahannya Ustaz, apa Wahabi? Bismillah. Iya. Jadi sebutan Wahabi adalah sebutan memang yang digunakan untuk memframing orang agar tidak mau mendengarkan sebuah kajian, sebuah ilmu. Dari sesama muslim kita tahu Wahabi ini, ana lihat jam jemaah ya, karena ceritanya panjang, tapi ringkasnya. Ada Abdul Wahab yang berasal dari daerah, ana lupa daerah Tunis, daerah Afrika sana, yang dia pernah memberontak di masa itu. Dan dia memang adalah orang yang membawa aliran sesat ya, namanya Abdul Wahab. Ada yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab ya. Muhammad bin Abdul Wahab, dia lahir pada tahun 1111 Hijriah di Arab Saudi, karena Arab Saudi dianggap sumbernya Wahabi oleh orang-orang, dan meninggal tahun 1206 insyaallah. Cukup panjang umurnya beliau. Beliau berdakwah memang di saat umat Islam itu tenggelam dalam kebodohan.
umat Islam itu akhirnya meninggalkan banyak ajaran-ajaran Islam dan lebih mengikuti budaya-budaya dan tradisi yang ada. Dan memang orang akhirnya ketika ditegur ya nggak mau gitu. Apalagi itu sudah menjadi budaya dan tradisi yang mengakar ya. Selama ratusan tahun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengarang kitab namanya Kitabut Tauhid. Yang isi kitab itu sebenarnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta penjelasan para ulama. Bagaimana memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Beliau menjelaskan bahwasanya ada ritual-ritual yang seharusnya tidak dilakukan ya. Orang yang menyembelih untuk selain Allah ya. Karena kalau kita lihat di Indonesia masih ada ya orang yang menyembelih sebuah ritual untuk mendapatkan wangsit atau apa ya. Beliau berusaha untuk mengatakan tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah Azza wa Jalla saja. Akhirnya ditentang oleh kaumnya. Juga dahulu di Mekah dan Madinah itu kuburan-kuburan itu ada kubah-kubahnya. Yang orang tawaf di sana, orang nyembelih di sana. Padahal kita tahu tujuan ziarah kubur adalah mendoakan yang mati dan mengingat kematian itu sendiri. Ketika beliau melakukan itu ditentang, yang menentang itu membuat tulisan. Yang tulisan itu akhirnya dibagikan kepada jemaah haji yang datang haji untuk dibawa ke negeri mereka. Bahwa ada sebuah aliran di sini yang tidak menghormati Nabi Muhammad SAW, yang tidak memuliakan Rasulullah SAW, tidak percaya dengan karomahnya para wali. Ada banyak tuduhan-tuduhan itu dan dikafirkan oleh mereka aliran ini jemaah. Maka jemaah haji bawalah selebaran itu. Aliran itu disebut aliran Wahabi. Padahal namanya syekhnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya nama alirannya adalah Muhammadiyah. Bukan Abdul Wahab, karena Abdul Wahab namanya bapaknya gitu. Tapi karena Wahabi ini ada hubungannya dengan nama aliran sesat yang ada di Afrika sana, akhirnya itulah yang disebarkan. Padahal kalau kita lihat yang diajarkan Wahabi, kalau diajarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya bisa dilihat ya. Ada buku tadi Kitabut Tauhid. Sampai ada seorang murid ya, yang gurunya terus Wahabi, 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 dilaknat Wahabi ini ya. Setiap selesai kajian selalu dia melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya muridnya ini ada yang belajar di Arab Saudi. Dia dapat kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Ketika gurunya selesai ngaji, ngasih kajian, murid ini merobek sampul depan dan belakang dari buku itu. Lalu dia ngomong sama Syekh, Syekh, aku dapat buku Syekh. Aku minta engkau koreksi buku ini, takut buku ini menyesatkan. Akhirnya dibaca sama Syekh itu. 1 halaman, 2 halaman, sampai selesai. Syekh itu ngomong, bukunya siapa ini? Bagus sekali buku ini, kata dia. Nanti Syekh anak carikan yang ada apa? Ada covernya, kata dia. Iya dah, kata dia. Akhirnya dicari di bawah ini Syekh. Muhammad bin Abdul Wahab, kata dia. Iya Syekh. Yang setiap selesai kajian kau laknat dia, kata dia. Dia mengatakan, dolim kita nih jamaah. Akhirnya setiap selesai kajian dia doakan jamaah. Kalau bicara manusia, ya manusia mesti punya salah jamaah. Jadi nggak ada yang maksum gitu. Kalau mungkin ada pendapat-pendapat beliau yang kurang tepat, wajar. Karena beliau manusia biasa. Maka bagaimana kita menghukumi orang itu dengan berhati-hati. Karena jangan sampai orang itu menjadi lawan kita di depan Allah pada hari kiamat nantinya. Karena kita menjelek-jelekkan dia. Dan ana minta maaf kalau mungkin ada yang ana sampaikan salah, silahkan ditegur jamaah. Nah, Ustaz salah itu kurang tepat Ustaz umpamanya. Contoh tadi ya, bicara menyentuh wanita. Dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Tapi dalam mazhab Hambali nggak batal wudu. Makanya orang yang berangkat umroh itu bingung biasanya. Atau haji. Ya apa ya? Karena berdesak-desakan di sana. Nanti tersentuh. Akhirnya sebagian mereka pindah mazhab. Untuk sementara, iya. Untuk sementara supaya meringankan gitu.
Dan memang ada perkara-perkara khilafiyah yang seharusnya seorang muslim itu saling menghargai dalam masalah itu. Tapi ada perkara-perkara yang mungkin harus didiskusikan, dan ana rasa hal itu hal yang wajar ya. Hendaklah kita saling mendoakan dan semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Barakallahu fikum. Na'am. Ustaz, pertanyaan dari jamaah Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Ustaz dan tim kajian SUK. Ustaz, apakah jika saya menambah amal ibadah dengan tujuan Allah akan bantu urusan duniawi, apakah termasuk syirik niat? Karena saya ingat janji Allah di surat Al-Qamar 2:3, barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia buka jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang sama. Masya Allah, pertanyaan yang menarik jamaah. Berkaitan dengan kita menambah ibadah supaya dapat dunia ya, supaya dimudahkan urusannya. Jadi ada ibadah-ibadah yang memang pahalanya di dunia dan di akhirat. Ketika kita niatnya lillahi ta'ala, jelas niatnya tetap lillahi ta'ala. Tapi ada harapan mendapatkan balasannya di dunia, nggak ada masalah. Tapi itu akan mengurangi balasan dia di akhirat. Umpamanya dia sodakoh hanya ingin sembuh. Kan Nabi SAW mengatakan dawu mardakum bisodakoh, obatin orang yang sakit dengan sodakoh. Dia sodakoh niatnya lillahi ta'ala, tapi harapan pahalanya itu cuma supaya disembuhkan. Maka dia hanya akan dapat di dunia saja. Akhirat nanti bisa nggak dapat apa-apa, karena dia memang tidak berharap akhirat. Ada orang sodakoh supaya dilipat gandakan. Mamanya sodakoh 100.000, ya Allah mudah-mudahan jadi 1 juta. Dia hanya berharap itu. Padahal pahala sodakoh itu banyak sekali. Umpamanya dihapuskannya dosa, diangkatnya derajat, diselamatkan dari api neraka, mendapatkan naungan dari Allah. Dari semua janji-janji Allah itu yang dia minta cuma dilipat gandakan di dunia. Maka boleh jadi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Tapi gimana kalau niatnya 2, Ustaz? Iya, ada orang niatnya 2. Anak ingin diampuni sama Allah, Ustaz. Tapi anak juga kepingin ya diganti yang lebih baik, ini 100.000, Ustaz, gitulah. Umpamanya seperti itu. Ya dia nggak akan sempurna pahalanya. Tetap dia dapat pahala di akhirat, tapi karena dia sudah minta sebagian pahalanya di dunia, umpamanya seperti itu. Tapi kalau niatnya dia semua akhirat, dunia dia dapat. Karena itu sudah dijanjikan, artinya itu bonus yang sudah dijanjikan. Umpamanya, antum beli iPad ini, dapat iPhone. Ya nggak usah niat dapat iPhone, udah beli ini, langsung ini otomatis dapat. Tapi kalau antum niatnya dapat iPhone, ya dapat iPhone saja akhirnya. Maka ketika beramal itu, niatkan benar-benar berharap akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ambisinya ketika dia beramal adalah dunia, perhiasan dunia, kata Allah, kami akan berikan kepada mereka yang mereka inginkan tanpa dikurangi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi di akhirat ya enggak dapat apa-apa, besi neraka tempatnya. Maka kalau bicara syirik niat itu tadi ketika ambisinya hanya dunia saja, sehingga dia hanya dapat dunia, akhirat nggak dapat. Maka tolong niatkan yang pertama lillahi ta'ala beramal, lalu berharap, nggak apa-apa, berharap yang banyak sama Allah SWT. Seperti orang yang puasa, niatnya sehat, ya dia dapat sehat. Tapi kalau dia niat enggak, ana niat supaya dijauhkan wajah ana dari api neraka. Ana niat supaya ana bisa menahan syahwat ana. Ana niat supaya bisa masuk dari pintu ar-rayyan. Ada, ana niat bagaimana nanti ketika ana lewat sirat, puasa ana datang memberikan syafaat. Terus niat dia itu. Maka berbeda dengan yang niatnya cuma ingin sehat. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi karena sudah 8:30 jadi monggo.
jamaah akhwat kosong pertanyaan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz. Ahlan wa sahlan. Jadi yang mau saya tanyakan itu terkait pekerjaan ya. Saya sudah menghindari dan keluar dari bank serta pekerjaan kontraktor ya. Terus bekerja di supplier dan supplier di sini. Nah, tapi dalam perjalanan itu seperti istri ini kayak nusus dan kurang bersyukur. Nah, dulu kan enak gitu loh. Oke. Itu menghadapinya itu seperti apa? Bagaimana menghadapi istri? Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jemaah kemarin ana ikut pelatihan Serdos di Surabaya. Salah satu nasihat dari Kopertes itu, dia mengatakan tolong kalau yang SK Serdosnya turun jangan ganti pasangan. Pesannya seperti itu. Karena ternyata memang banyak yang Serdos kemudian bercerai ya. Kemudian juga disebutkan ada yang SKP 3K-nya keluar, dia akhirnya gugat cerai suaminya ya. Di sini ada ibu-ibu? Nggak ada insya Allah ya. Mudah-mudahan nggak ada. Bicara tadi istri ya, yang kemudian merasa suaminya nggak kayak dulu lagi secara ekonomi ya. Mungkin dulu antum, masya Allah, bisa hidup mewah, tapi setelah antum tinggalkan itu, Allah berikan ujian kepada antum secara ekonomi. Yang perlu dilakukan seorang suami adalah apabila dia tidak bisa memberikan harta yang lebih kepada istrinya. Ini nasihat buat semua ya, supaya tidak terjadi perempuan-perempuan yang nusyus tadi, yang gugat cerai suaminya. Berikan perhatian yang lebih kepada dia. Berikan kasih sayang kepada dia. Karena boleh jadi iman dia tidak sekuat iman antum ketika antum resign. Dia tidak siap. Atau boleh jadi keluarga dia juga tidak mendukung. Ana pernah dapat seorang ya pekerja di bank ribawi ya. Ketika dia mau keluar ditentang sama ibunya dan istri. Ditentang mati-matian. Akhirnya dia resign. Setelah dia resign, dia tiap hari keluar dari rumahnya itu pakai seragam kerjanya dia. Padahal kerjanya sudah Gojek online, bukan ojek online ya, apa? Nge-Grab dia pada waktu itu. Supaya menjaga keluarga ini. Karena dia melihat seragam itu sudah tenang gitu. Karena berpikir ketika orang bekerja di sebuah tempat yang gajinya sudah pasti, yang enak, oh itu ada jaminan buat mereka. Padahal rizki itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan rizki yang nikmat adalah rizki yang halal dan mengantarkan kepada yang halal. Maka tugas antum ketika mendapatkan istri yang seperti itu sabar. Proses itu harus dilewati. Antum perlu duduk sama istri, ngaji bareng, ya, menguatkan imannya dia. Ajak ziarah kubur untuk mengingat kematian. Ya. Ajak dia ke tempat-tempat musibah supaya dia bersyukur. Ya. Soalnya dia kan membandingkan hidup sekarang dengan hidup yang dulu. Supaya dia melihat ada orang-orang yang lebih parah hidupnya. Yang lebih susah daripada kita. Kita masih bisa hidup gitu loh. Maka itu mungkin yang perlu dilakukan sambil terus didoakan. Tapi intinya antum harus bersabar dalam proses itu. Dan semoga kesabaran antum menjadikan istri antum jadi istri yang soleha. Istri yang nurut sama suaminya. Dan buat ibu-ibu ya, hal yang paling menyakitkan suami itu kalau tidak dihargai. Betul bapak-bapak? Dengarkan ibu-ibu ya. Barakallahu fiha. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak itu pertanyaan terakhir Ustaz. Ada pertanyaan Bapak Putri Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang kecil yang tanda kutip itu selalu disalahkan oleh yang di atasnya? Nah seperti itu. Bagaimana
Iya. Jadi ketika seorang kecil ini disalahkan, dia merasa nggak salah. Ya mungkin salah memang. Itu jadi masalah. Orang kecil ini kadang kala disalahkan. Padahal dia memang salah gitu loh jamaah. Jadi orang yang di atas itu karena memang tugasnya dia memperbaiki. Maka wajar. Dia mengatakan kepada anak buahnya. Kok seharusnya seperti ini. Seharusnya seperti ini. Ini gak boleh seperti ini. Dan terimalah hal itu. Dalam rangka kita memperbaiki diri. Tadi kita perlu adaptif ya. Kita punya atasan memang suka nyalahkan. Ya sepanjang ini kayak gini. Dunga no pindah bosat ya. Ya enggak juga gitu loh. Artinya doakan supaya dapat hidayah. Tapi yang jelas tadi usahakan kita ketika mendapatkan kritikan. Itu menjadi bahan kita untuk menjadi lebih baik. Jangan dijadikan personal. Seakan-akan dia gak suka sama kita ya. Akhirnya kita pun menjalankan perintah-perintah dia. Kritikan-kritikan dia malas gitu. Ya udah laksanakan. Loh sudah Ustaz, sudah tak mari no kape, tapi tetap salah. Berarti memang salah gitu. Harus diperbaiki. Dan legowo ya. Orang itu perlu punya yang namanya taghaful. Taghaful itu tenggang rasa ya, acuh ya. Kadang-kala sudahlah orang ngasih nasihat kita, orang negur kita, kalau memang baik ya kita lakukan, kalau ternyata itu hanya celaan dan bulian, ya kita anggap angin berlalu. Tapi yang jelas loyalitas tetap harus ada. Anak buah harus taat kepada atasannya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah itu yang insya Allah akan menjaga tempat kerja kita menjadi lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Nah jemaah, kembali kita membaca doa yang biasa dibaca Nabi alaihissalam bersama para sahabatnya ketika beliau bermajlis. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.